Siapa kamu? Pergi! Hardiku mencoba mengusir keberadaan dari makhluk hitam tersebut dari tubuhku ini. Begitu mendapati kini makhluk hitam tersebut tidak juga beranjak pergi dari tubuhku. Aku pun mencoba untuk mengulangi bacaan ayat suci yang tadi telah sempat aku baca. Tapi entah mengapa seiring dengan keinginanku untuk melantunkan bacaan ayat suci tersebut, pikiranku ini seperti terkacaukan, hingga aku sama sekali tidak bisa lagi untuk mengulangi bacaan ayat suci tersebut. Di antara rasa panik yang kini mulai menguasai pikiranku ini, tanpa terasa, langkah kakiku pun telah tiba di pinggir jalan raya. Menyadari hal tersebut, aku pun memutuskan untuk mengambil jalan ke arah jalan yang tidak akan dilalui oleh Bapak di saat nanti Bapak mengantarkan Endah ke sekolah. Karena biar bagaimanapun aku tidak berharap keberadaanku saat ini diketahui oleh orang-orang di rumah, karena pada saat ini mereka hanya mengetahui bahwa aku telah kembali ke Jakarta. Ya Tuhan, lepaskan aku, lepaskan aku. Gumamku dengan rasa lelah begitu kini aku telah berada jauh dari keberadaan rumahku. Dan kini di antara selimut kabut tebal serta gelapnya kegelapan malam, aku pun mulai merasakan rasa nanar di mata ini. Hingga akhirnya di saat makhluk hitam tersebut mengeluarkan suara geramanya, aku merasakan tubuhku ini terasa begitu lemas. Dan akhirnya, tanpa bisa untuk aku tahan lagi, aku pun mulai terkulai di sisi jalan, disertai dengan kesadaranku yang menghilang. Aku ada di mana? Sebuah kalimat yang terucap dari mulutku ini kini mengiringi tersadarnya diriku di atas sebuah tempat tidur. Dan kini di antara posisi tubuhku yang tengah menelungkap di atas tempat tidur, aku pun mencoba untuk membalikan tubuhku ini. Tapi baru saja kini ku mencoba untuk menggerakkan tubuh ini, aku merasakan rasa nyeri pada bagian belakang tubuhku. Mendapati hal tersebut, keinginanku untuk mengetahui penyebab dari rasa sakitku itu kini berubah dengan keterkejutanku yang mendalam. Hal ini didasari oleh penemuanku atas sebuah kenyataan yang sangat tidak masuk akal. Alhamdulillah, Nak Engkus sudah sadar. Pak Karni? Gumamku begitu melihat seorang lelaki parubaya yang memasuki kamar. Dengan setengah meringis, aku pun mencoba untuk bangkit dari posisiku yang tengah tertelungkap ini. Mendapati hal tersebut, Pak Karni pun kini mencoba untuk menghentikan keinginanku itu. Nak Engkus, harap bersabar. Sebentar lagi Ki Ojak akan menghilangkan benjolan di tubuh Nak Engkus ini, ujar Pak Karni yang berbalas dengan pergerakan tanganku guna memegang benjolan besar yang berada di belakang tubuhku. Dan jika aku harus menggambarkannya dengan kata-kata, benjolan besar tersebut hampir sebuah benjolan yang menyerupai keadaan seorang wanita yang tengah hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Ki Ojak, sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya ini, Pak? Dan sekarang ini saya ada di mana? Tanyaku dengan menunjukkan ekspresi rasa khawatir atas benjolan besar yang berada di belakang tubuhku ini. Kamu sekarang berada di Bogor, lebih tepatnya di kediaman Ki Ojak. Dan mengenai apa yang telah terjadi pada diri Nak Engkus, sejujurnya saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya menemukan Nak Engkus tengah terbaring, tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Tidak sadarkan diri di pinggir jalan? Iya Nak Engkus. Tadi pagi itu sewaktu saya baru saja memulai untuk melakukan aktivitas menarik angkot, tanpa sengaja, ketika saya melewati jalan yang berada di kaki gunung itu, saya menemukan tubuh Nak Engkus tengah terbaring, tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Pada awalnya, saya menyangka Nak Engkus mengalami hal tersebut karena kelelahan. Tapi begitu saya melihat adanya sebuah benjolan besar di tubuh Nak Engkus, saya merasa apa yang telah terjadi pada diri Nak Engkus bukanlah suatu hal yang wajar. Dan karena hal itulah, saya memutuskan untuk membawa Nak Engkus ke Bogor
lebih tepatnya ke tempat kediaman Ki Ojak. "Siapa Ki Ojak ini, Pak?" tanyaku di antara rasa bingung atas sosok Ki Ojak. Ki Ojak ini adalah sosok orang pinter yang telah terbiasa untuk menangani hal-hal seperti ini, jawab Pak Karni seraya menatap ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 6 sore. Dan di antara tatapan mata Pak Karni tersebut nampak terdengar lantunan ayat suci yang berasal dari sebuah masjid yang mungkin berada tidak jauh dari rumah Ki Ojak ini. "Memangnya apa yang telah terjadi pada Nak Engkus?" tanya Pak Karni yang berbalas dengan keterdiamanku. Setelah keterdiamanku itu, Pak Karni pun kini urung untuk menantikan jawaban dari pertanyaannya tadi. Dan kini seiring dengan keterdiaman kami, nampak terlihat kehadiran seorang lelaki yang berusia cukup tua masuk ke dalam kamar. "Sebaiknya kita mulai mempersiapkan prosesi pengeluaran dari makhluk yang bersemayam di tubuh kamu itu," ujar Ki Ojak seraya mengarahkan pandangannya ke arahku. "Makhluk yang bersemayam di tubuh saya?" Dan kini tanpa memberikan jawaban atas pertanyaanku tersebut, Ki Ojak pun nampak terlihat sibuk untuk mempersiapkan ritual yang akan dilakukannya. Dan di antara kesibukannya tersebut, Ki Ojak meminta kepada Pak Karni untuk membawa masuk ke dalam kamar seekor ayam hitam yang sepertinya memang telah dipersiapkan oleh Ki Ojak. "Apa yang akan Aki lakukan?" tanyaku yang merasakan keanehan atas ritual yang akan dilakukan oleh Ki Ojak. "Makhluk yang berada di tubuh kamu itu merasa tidak suka dengan keberadaan kamu di tempatnya," jawab Ki Ojak di antara pergerakan tangannya yang tengah membakar kemenyan. "Keberadaan saya di tempatnya?" tanyaku kembali di antara rasa bingung yang aku rasakan. "Iya, kehadiran kamu di tempatnya itu dianggap sebagai penghambat atas rencana dari makhluk yang kini tengah bersemayam di tubuh kamu itu. Dan sekarang tugas saya adalah memenuhi keinginan dari makhluk tersebut agar dia bisa meninggalkan tubuh kamu itu." "Keinginan dari makhluk tersebut?" "Makhluk tersebut menginginkan adanya persembahan darah segar dari seekor ayam betina hitam yang harus dipersembahkan di saat siang mulai berganti malam," jawab Ki Ojak yang berbalas dengan keterkejutanku. "Astagfirullah, Pak. Jangan lakukan itu, Pak." "Jangan lakukan itu?" "Memangnya kamu bersedia jika makhluk tersebut tetap bersemayam di tubuh kamu?" ujar Ki Ojak dengan tersenyum. Mendapati perkataan Ki Ojak tersebut, aku pun kini hanya bisa terdiam seraya memegangi benjolan besar yang berada di belakang tubuhku ini. Dan kini seiring dengan kumandang adzan maghrib yang telah terdengar, nampak terlihat kehadiran Pak Karni di dalam kamar dengan turut serta membawa seekor ayam betina hitam. "Waktunya telah tiba. Cepat kamu letakkan ayam betina itu di situ," perintah Ki Ojak seraya menunjuk ke arah sebuah kurungan ayam kecil, di mana di dalam kurungan ayam tersebut terdapat tungku kemenyan yang telah terbakar. Mendapati perintah Ki Ojak tersebut, Pak Karni pun nampak terlihat meletakkan ayam yang telah dibawanya itu ke dalam kurungan. Dan kini setelah Pak Karni menutup kurungan ayam tersebut, nampak seperti ada kekuatan yang membuat ayam yang kini tengah berada di dalam kurungan terlihat dalam keadaan tenang. "Apa yang harus kita lakukan, Ki?" tanya Pak Karni begitu menyaksikan belum terlihat adanya perubahan di dalam kurungan ayam. "Kita tidak perlu melakukan apa-apa karena makhluk tersebut sudah mengetahui akan ritual yang kita lakukan ini. Kita tunggu saja," jawab Ki Ojak yang berbalas dengan kebingunganku dalam menyikapi perkataan Ki Ojak tersebut. Hingga akhirnya kini di antara rasa kebingungan yang tengah aku rasakan, aku merasakan seperti ada sebuah pergerakan di tubuhku ini, atau lebih tepatnya pergerakan tersebut terjadi pada benjolan besar yang terdapat di belakang tubuhku. Dan seiring dengan pergerakan tersebut,
Rasa panik yang sebelumnya masih bisa aku kendalikan, kini sudah tidak bisa lagi untuk kukendalikan. Apa yang terjadi pada saya, Ki? Baru saja kini aku ingin menyelesaikan perkataanku ini. Entah mengapa, kini aku merasakan adanya sebuah kekuatan yang mencoba secara paksa mengambil alih daya kontrolku terhadap anggota tubuhku. Dan hal tersebut kini terbukti dengan pergerakan tubuhku yang beranjak dari atas tempat tidur. Walaupun aku tidak memerintahkan kepada otak ini untuk melakukan semuanya itu. Ya Tuhan, apa yang akan aku lakukan ini? Tanyaku dalam hati. Begitu genggaman tanganku kini menyentuh keranjang ayam yang berada di lantai. Dan dengan sebuah gerakan ringan, aku pun kini telah membuka kurungan ayam tersebut, lalu mengambil ayam betina yang berada di dalam kurungan ayam itu. Mendapati hal tersebut, ingin rasanya saat ini aku berteriak kepada Ki Ojak dan Pak Karni agar menghentikan atas apa yang akan aku lakukan ini. Tapi seiring dengan ketidakberdayaanku untuk mengeluarkan semua kata-kata itu, aku pun melakukan hal yang menurutku adalah sebuah hal yang sangat menjijikan. Dan kini di antara ketidakberdayaanku ini, seekor ayam betina yang sedari tadi telah berada di dalam genggaman tanganku ini perlahan mulai terarahkan ke mulutku. Dan seiring dengan leher ayam yang kini telah berada tepat di hadapan mulut ini, aku pun melakukan sebuah pergerakan yang cepat. Dan pergerakan aku tersebut kini telah membuat sebuah luka sobekan besar di leher ayam. Astagfirullah, gumamku dalam hati begitu melihat darah segar mulai mengalir dari luka sobek yang berada pada leher ayam. Dan kini tanpa bisa untuk menahan pergerakan dari anggota tubuhku ini, perlahan aku pun mulai mengarahkan leher ayam tersebut tepat di atas mulutku. Dan seiring dengan aliran darah ayam yang terlihat mengucur deras, aku merasakan darah ayam tersebut perlahan mulai memasuki mulutku. Hingga akhirnya darah ayam itu pun kini mulai terminum dengan cara yang sangat terpaksa. Ajaib. Itulah sebuah kata yang bisa menggambarkan atas apa yang telah terjadi setelah aku meminum darah ayam tersebut. Dan kini di antara rasa panas yang aku rasakan pada bagian belakang tubuhku ini, aku bisa merasakan adanya sebuah pergerakan yang terjadi. Hingga akhirnya secara perlahan pergerakan itu pun mulai menghilang. Dan seiring dengan menghilangnya pergerakan itu, benjolan besar yang semula masih berada di belakang tubuhku ini kini sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, Nak Engkus, akhirnya kamu sudah terbebas dari makhluk itu, ujar Pak Karni begitu melihat tidak ada lagi benjolan besar pada tubuhku. Mendapati perkataan Pak Karni tersebut, aku pun segera berlari keluar dari dalam rumah guna memuntahkan kembali darah segar yang tadi sempat terminum oleh aku secara paksa. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan ini? Ucapku penuh dengan rasa sesal. Begitu kini aku telah memuntahkan darah segar. Kamu enggak melakukan hal yang salah, Nak Engkus. Apa yang kamu lakukan itu semata-mata hanya untuk menghilangkan pengaruh negatif yang bersemayam di tubuh kamu itu. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Ki Ojak, kini aku bisa melihat keberadaan Pak Karni dan Ki Ojak yang telah berada di luar rumah. Nak Engkus, sebaiknya malam ini kamu tinggal di rumah Ki Ojak dulu. Biar besok setelah tubuh kamu itu segar kembali, kamu bisa kembali ke Jakarta. Saran Pak Karni yang berbalas dengan penolakanku. Sepertinya saya harus pulang sekarang, Pak. Masih banyak hal yang harus saya lakukan selepas kejadian ini, ujarku dan berbalas dengan anggukan kepala Pak Karni. Dan kini setelah aku mempersiapkan diri guna keperbulanganku ke Jakarta, aku pun segera berpamitan kepada Pak Karni dan Ki Ojak. Terima kasih atas pertolongan Pak Karni dan Ki Ojak. Mudah-mudahan di lain waktu saya dapat membalasnya. Nak Engkus tidak perlu sungkan. Oh ya, Nak Engkus, ada satu hal yang Aki ingin pesankan kepada Nak Engkus. Apa itu, Ki? Kamu harus tegar di dalam menghadapi permasalahan yang akan kamu hadapi nanti. Dan apapun yang akan terjadi, percayalah, semuanya itu telah menjadi rencana Tuhan, ujar Ki Ojak yang berbalas dengan keterdiamanku.
Hingga akhirnya selepas dari keterdiamanku itu, aku pun mulai beranjak pergi, meninggalkan rumah Ki Ojak guna kembali ke Jakarta. Desember tahun 2000. Kepulan asap putih dari sebatang rokok yang telah terlihat menari-nari di udara kini menemani kesendirianku siang ini. Keenggananku untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini telah membuat aku memilih untuk menyibukkan diri dengan kembali mengamati sketsa-sketsa gambar yang telah Irfan buat. Dan untuk sesekali, di saat aku kembali mengamati sketsa-sketsa gambar tersebut, aku terpaksa berulang kali mengernyitkan dahi ini, dikarenakan sampai dengan detik ini, aku sama sekali belum menemui adanya sebuah kesimpulan akhir akan makna yang tersirat dari kumpulan sketsa-sketsa gambar yang berada di hadapan mataku ini. Brengsek, kenapa semuanya ini terasa begitu sulit untuk dipecahkan? Ujarku seraya menghela nafas panjang. Untuk sesaat lamanya, aku pun kini kembali bergumul dengan semua sketsa-sketsa gambar tersebut. Hingga akhirnya, di saat kebuntuanku telah mencapai puncaknya, suara deringan telepon yang terdengar dari dalam tas kini memecah kebuntuanku tersebut. Gio, mau apa dia? Wah, jangan-jangan aku disuruh ke kampus nih. Gumamku dalam hati begitu mengetahui kalau yang menelponku itu adalah Gio. Dengan segera kini aku pun mengangkat panggilan masuk tersebut. Dan sepertinya, seiring suara Gio yang telah terdengar, bayanganku akan sebuah tugas kuliah yang akan mengharuskanku untuk berangkat ke kampus kini tidak menjadi kenyataan. Yang benar Gi? Tanyaku ketika merespon pemberitahuan Gio yang memberitahukan adanya keberadaan seseorang yang menurut Gio akan mampu untuk membantuku dalam menyelesaikan semua permasalahanku ini. Bener Gus, itu juga kalau kamu setuju, namanya Pak Pardi. Dia adalah paman dari kawanku yang katanya mempunyai kemampuan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Jadi maksudmu Pak Pardi itu adalah seorang dukun atau orang pintar Gi? Tanyaku kembali yang masih merasa bingung dengan status orang yang mungkin akan memberikan solusi berarti di antara kebuntuan pikiranku ini. Waduh, Pak Pardi itu bukan dukun ataupun orang pintar Kus. Dia hanyalah seorang biasa yang dulu pernah mempelajari sesuatu. Susah aku neranginya Kus. Semuanya itu bakalan panjang. Tapi kalau kamu setuju, aku mau mengajak dia sore ini ke rumah. Bagaimana? Aku sih setuju aja Gi. Mudah-mudahan orang itu akan bisa membantuku untuk menyingkap semua misteri ini. Seiring dengan berakhirnya perkataanku tersebut, kami pun akhirnya mengakhiri pembicaraan ini dengan sebuah kesepakatan bahwa Gio akan mengajak Pak Pardi untuk singgah ke rumahnya hari ini. Dan kini seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, tanpa terasa hari telah beranjak semakin sore. Hembusan angin dingin dari cuaca yang memperlihatkan tanda-tanda akan turun hujan kini mengantarkan kehadiran dua pasang sepeda motor yang berjalan memasuki halaman rumah. Seiring dengan tatapan mataku yang berusaha mencari tahu akan keberadaan suara sepeda motor tersebut, nampak terlihat keberadaan dari Irfan, Gio, beserta seseorang lelaki berumur separuh baya berada di atas sepeda motor tersebut. Mendapati itu, aku pun segera merapikan kertas-kertas yang masih berserakan di lantai. Dan tidak berselang lama setelah aku merapikan kertas-kertas itu, nampak terlihat kehadiran dari Irfan dan seorang lelaki berusia separuh baya tersebut memasuki kamar. Loh, Gionya mana Van? Tanyaku begitu melihat ketiadaan Gio di antara mereka. Biasa Kus, Gio lagi membuat kopi dulu. Oh ya Kus, kenalin dulu nih, Pak Pardi, ujar Irfan seraya meletakkan tas yang dibawanya di atas lantai. Mendapati perkataan Irfan itu, aku pun segera menjulurkan tangan guna memperkenalkan diri kepada Pak Pardi. Kini dengan senyumannya yang hangat, Pak Pardi pun menyambut uluran tanganku tersebut. Mudah-mudahan saja Pak Pardi ini akan bisa membantu kita untuk menyingkap semua misteri yang ada ini, Kos, ujar Irfan kembali, yang berbalas pengaminanku atas perkataan Irfan tadi. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi saya tidak menjanjikan seperti itu ya.
Intinya semuanya ini dapat terjadi atas izin Tuhan, ucap Pak Pardi dengan bijaknya. Oh ya Pak, maaf. Jika Pak Pardi berkenan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak. Oh silahkan Nak Engkus, jangan terlalu sungkan begitu. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, terlihat Pak Pardi mengembangkan senyumnya. Kalau saya boleh tahu, apakah Pak Pardi dalam kesehariannya berprofesi sebagai dukun atau orang pinter? Tanyaku yang bersambut tawa Irfan. Mendapati hal tersebut, Pak Pardi pun hanya tersenyum kecil. Ngaco kamu Kus, yuk bukanlah. Memangnya tampang Pak Pardi itu udah mirip dukun atau orang pinter? Canda Irfan tanpa menghentikan gelak tawanya. Saya bukan dukun Angkus, apalagi orang pinter. Saya hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai kuli bangunan harian, yang terkadang menyambi guna mengajar anak-anak kecil untuk mengaji. Tapi saya juga bukan ahli agama. Sejujurnya, saya dulu adalah pemuda yang nakal. Keinginan tahuan saya akan hal-hal yang berbau gaib, klinik, telah mengantarkan saya untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya tidaklah terlalu berguna bagi kehidupan kita ini. Dan sekarang saya sudah bertobat, alhamdulillah. Walaupun sekarang ini memang masih ada beberapa ilmu yang dulu pernah saya pelajari, kini masih bersemayam di tubuh saya ini. Terang Pak Pardi yang berbalas anggukan kepalaku, sebagai tanda kalau aku telah memahami keterangan Pak Pardi tersebut. Seiring dengan keterangan Pak Pardi itu, nampak terlihat kehadiran Gio di dalam kamar dengan membawa sebuah nampan yang berisikan 4 buah gelas kopi panas beserta cemilannya. Waduh Ki, kamu benar-benar sahabat aku yang terbaik. Jadi gak enak aku. Candaku yang berbalas dengan tawa Irfan. Banyak basa-basi kamu Kus. Lihat aja kalau kamu nanti udah jadi orang sukses tapi gak ingat-ingat sama gue. Seloroh Gio seraya memasang muka sinisnya. Mendapati candaan Gio tersebut, kami pun kembali terbawa dalam gelak tawa. Hingga akhirnya tanpa terasa seiring dengan siraman air hujan yang telah turun membasahi bumi, nampak terdengar suara gemuruh halilintar yang dengan serta-merta kini menghentikan gelak tawa kami. Kalau Bapak boleh tahu, apa sebenarnya masalah yang sedang Nak Engkos hadapi? Tanya Pak Pardi yang berbalas dengan keterdiamanku. Permasalahan keluarga saya ini bermula di saat keluarga saya ini mengalami sebuah musibah Pak, di mana Bapak yang menjadi tulang punggung dari keluarga kami ini mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dan setelah pemutusan hubungan kerja tersebut, dikarenakan Bapak yang belum mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari kampung kami. Untuk sesaat aku pun kembali terdiam. Kini di antara helaan nafasku yang panjang, sebatang rokok putih pun mulai tersulutkan di bibirku. Setelah perpindahan kami sekeluarga itu, untuk beberapa kali Bapak mencoba menjalankan usaha, dan semua usahanya tersebut berakhir dengan kata kegagalan. Hingga akhirnya setelah semua kegagalan usahanya itu, Bapak pun mulai menggantungkan perbaikan ekonomi keluarga kami pada petunjuk dari mimpi-mimpi yang telah dialaminya. Dan sepertinya petunjuk yang telah Bapak dapatkan itu kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang nyata. Bermetamorfosis menjadi sesuatu yang nyata? Maksud Nak Engkus apa? Ujar Pak Pardi memotong perkataanku. Dan sepertinya Pak Pardi merasa bingung dengan maksud dari perkataanku itu. Sosok orang tua yang selama ini Bapak temui dalam setiap mimpi-mimpinya kini telah menjadi nyata. Dan sosok orang tua itu kini dianggap oleh Bapak sebagai guru spiritualnya. Kamu yakin dengan omongan kamu itu, Kus? Tanya Irfan dengan ekspresi wajahnya yang serius. Di antara penantian Irfan atas jawaban dari pertanyaan itu, nampak Pak Pardi menghirup kopi panasnya. Aku yakin, Van. Sangat yakin, yakin sekali. Karena di saat kunjungan aku untuk yang terakhir kalinya, aku membuktikan semuanya itu dengan mata kepalaku sendiri. Wah, sepertinya yang ini belum kamu ceritakan juga sama kita, Kus. Ujar Gio yang berbalas dengan anggukan kepala Irfan. Memangnya kamu telah membuktikannya seperti apa, Kus?
Tanya Irfan dan berbalas dengan keteranganku atas peristiwa yang telah aku alami sewaktu melakukan pembuktian atas sosok guru spiritual Bapak. Astagfirullah, Kus. Jadi karena pembuktian yang kamu lakukan itu, kamu jadi mengalami sebuah kejadian di mana di bagian belakang tubuhmu itu terdapat sebuah benjolan besar. Mendapati perkataan Gio tersebut, aku pun menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui akan perkataan Gio tersebut. Bagaimana Pak Pardi? Apa yang bisa Pak Pardi tangkap dari masalah Angkus ini? Tanya Irfan yang berbalas dengan senyuman kecil di wajah Pak Pardi. Dan entah mengapa, seiring dengan senyuman Pak Pardi tersebut, kini aku sangat merasa yakin kalau sosok Pak Pardi ini adalah sosok orang yang tepat untuk memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang tengah aku hadapi ini. Sudah menjadi hal yang biasa di saat seseorang itu ditimpa suatu masalah, maka orang tersebut akan diuji keimanannya. Dan pilihannya hanya ada dua: bertahan dengan keimanannya itu seraya mencari jalan keluar dari masalahnya, walaupun hasilnya nanti mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau menggadaikan keimanannya itu untuk sebuah jalan pintas yang hasilnya juga belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkannya, ucap Pak Pardi yang berbalas keterdiaman Irfan dan Gio. Kalau menurut Pak Pardi, apakah bapak saya itu telah mengambil sebuah pilihan yang salah? Tanyaku yang berbalas helaan nafas panjang Pak Pardi. Sepertinya memang seperti itu, Nak Angkus. Dari apa yang telah kamu ceritakan tadi, bapak kamu sepertinya berusaha mencari jalan keluar dari permasalahannya itu dengan cara mempercayai petunjuk-petunjuk yang hadir dalam setiap mimpi yang dialaminya. Dan menurut pandangan saya, sosok yang memberi petunjuk kepada bapak kamu itu bukanlah sebuah sosok yang baik. Bisa dikatakan sosok tersebut adalah sosok jin fasik. Sosok jin fasik? Ujar Gio dan Irfan nyaris bersamaan. Iya, sosok jin fasik. Hal itu dapat dibuktikan oleh peristiwa pembuktian Angkus atas sosok guru spiritual bapaknya. Pada saat itu bukanlah Angkus menjumpai sosok orang tua yang menjadi guru spiritual bapaknya itu dalam bentuk sosok hitam dengan bulu-bulu lebat di tubuhnya. Tapi Pak Pardi, mengapa sosok jin fasik itu menampakkan perwujudannya sebagai orang tua kepada bapaknya Angkus, sedangkan kepada Angkus sosok itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang menyeramkan? Semuanya itu terjadi karena pada saat ini keimanan bapaknya Angkus sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi yang seperti itu, bukanlah sebuah hal yang sulit bagi jin fasik untuk melakukan tipu dayanya. Dan andaikan bapak Angkus terpedaya oleh tipu daya tersebut, bisa dikatakan saat ini bapak Angkus telah terjebak dalam sebuah lingkaran permainan setan, yang mana permainan tersebut berniat untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Semakin bapak kamu terbawa jauh akan permainan itu, maka hal itu akan terdampak negatif bagi keluargamu. Berdampak negatif bagaimana, Pak? Tanyaku kembali dalam rasa kekhawatiranku atas dampak buruk yang mungkin saja terjadi dan menimpa keluargaku. Iman bapak kamu itu sekarang sudah terlalu lemah. Bukanlah hal yang tidak mungkin bagi pengaruh negatif itu untuk menguasai jalan pemikiran bapakmu agar melakukan suatu tindakan yang buruk yang mungkin akan dapat mencelakai anggota keluarga kamu yang lain, jawab Pak Pardi yang berbalas ekspresi keterkejutanku. Irfan dan Gio mendapati bahwa aku ini mulai terlihat panik. Irfan dan Gio pun mencoba untuk menenangkan kepanikanku tersebut. Tolong Angkus, Pak, apakah ada jalan keluar dari semua permasalahan Angkus ini? Ujar Irfan berharap adanya sebuah solusi dari Pak Pardi. Insya Allah, saya akan membantu Nak Angkus untuk melawan energi negatif tersebut. Tapi semuanya itu pada akhirnya akan kembali juga kepada bapak Nak Angkus. Kembali pada bapak saya? Iya Nak Angkus. Apa yang akan saya lakukan nanti sifatnya itu adalah mengusir keberadaan mereka. Sedangkan untuk membentengi diri dari gangguan mereka, itu kembali lagi pada keimanan bapak Nak Angkus. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah An-Nahl ayat 98 hingga ayat 99 yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta
qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Seiring dengan perkataan Pak Pardi tersebut, nampak kini Giok mengambil lembaran-lembaran kertas yang berisikan sketsa gambar dari atas meja dan menyerahkannya kepada Pak Pardi. Untuk sesaat lamanya, nampak Pak Pardi mencoba mengamati lembaran demi lembaran dari sketsa gambar tersebut. Pak Pardi, semua sketsa itu adalah gambaran dari mimpi serta kejadian nyata yang telah Angkus dan Irfan alami. Apakah semuanya itu ada kaitannya dengan masa lalu di rumah yang kini tengah ditempati oleh keluarga Angkus, Pak? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam pembacaan ayat Al-Quran tadi. Mohon maaf ya, mohon dikoreksi. Dan saya pamit dulu, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.